Bu, kalau lagi nggak punya duit, jangan kepikiran ngutang. Kalau lagi nggak punya uang, jangan buat utang. Apalagi nih, sampaikan ini sekarang. Karena sekarang itu orang mau dapat utangan gampang banget. Cuman bekelan KTP. Cuman bekelan foto KTP sama HP doang. Habis itu utang. Duitnya gampang. Dapat utangannya gampang, Bu, tapi emang utang tuh kayak begitu tuh, dapatnya gampang, yang susah bayarnya. Begitu kamu udah kejebak sama hutang, satu dari yang lain, kemudian akhirnya gali lobang, tutup lobang, ditagih sama yang ini, kamu utang dari yang sini, terus itu akhirnya. Saya sering sampaikan kepadamu teman-teman saudaraku sekalian, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, akan tetapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Karenanya kalau pingin hidup dalam keadaan tenang, jangan banyak gaya. Pengen beli ini, pengen beli itu. Kesian banget sih. Jangan, nggak apa-apa kok Bu. Kamu nggak punya HP kayak dipunyain sama tetangga, nggak apa-apa. Kamu nggak punya baju, tas kayak yang dipunyain sama teman-teman kamu, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai di hari akhirat kamu nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad, itu yang bakalan jadi masalah bagimu. Kalau sampai di hari akhirat kamu tidak dapat bersama-sama dengan rombongan orang-orang soleh, itu yang bakal jadi masalah untukmu. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, hidup mah gak bakalan lama, Bu. Betul? Hidup ini gak akan lama, Dek. Dan kita semuanya nih, di hidup kita yang sekarang, gak ada yang sedang menjalani masa percobaan. Gak ada yang lagi magang dalam hidup, gak ada. Gak ada. Siapapun, hidupmu yang sekarang inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Maka yuk, kita benerin hidup kita. Belajar buat jadi solehah. Belajar buat jadi perempuan-perempuan yang benar-benar pantas buat jadi hambanya Allah. Yang kayak gimana Ustazah? Yang jauhin dosa, yang ngerjain taat, yang deket sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantunganmu jangan sama uang, Bu. Gantunganmu jangan sama cowok, Dek. Gantunganmu jangan sama suami, Kak. Gantungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah satu yang akan cukup kuat untuk menjadi gantunganmu senantiasa. Jangan sama harta gantungannya, kamu rentan kecewa. Jangan sama orang gantungannya, nanti kamu sama dia sama-sama jatuh. Nggak cukup kuat buat dijadikan gantungan. Gantungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Allah udah ceritakan banyak dalam Al-Quran tentang perempuan-perempuan solehah yang mana mereka hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah ceritakan ibunda Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Ketika dia baru punya anak, Nabi Musa, baru beberapa hari Nabi Musa lahir, dia dengar kabar bahwasanya Fir'aun membunuh semua anak laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Semua bayi berusia belum 1 tahun, semuanya dibunuh pada masa tersebut. Panik ibunda Nabi Musa. Sampai pada hari yang dia takutkan, dia dengar rombongan datang, pasukannya Fir'aun. Hingga kemudian dia dengar pasukan tersebut masuk ke rumah tetangganya. Kedengeran suara tangisan anak kecil, hingga kemudian nggak lama mereka dengar suara sayatan pedang. Dan kemudian mereka mendengar suara tangisan orang-orang di sekelilingnya. Ibu bapaknya nangis, anaknya udah ditebas batang lehernya. Nabi Musa ibundanya panik. Ya Allah, di mana
harus kami sembunyikan anak kami ini? Allah perintahkan, wahai ibunda Musa, taruh dia di dalam kuali yang di bawahnya apinya sedang menyala. Ibunda Nabi Musa, seseorang yang bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Saat kepanikan, dia minta petunjuk dari Allah. Dan apapun petunjuk dari Allah, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya patuh ya Allah. Diletakkannya bayi Musa 3 hari di dalam kuali yang di bawahnya apinya sedang menyala-nyala. Bu, kalau enggak karena tawakal, ketika diperintah sama Allah, Bu, taruh anak kamu di dalam kuali tersebut, dia pasti akan mikir, anak saya enggak mati ditebas musuh, akan tetapi mati jadi rebusan Musa nih kayaknya. Jadi kuah Musa. Akan tetapi dia tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung hanya pada Allah. Dititipkannya pada Allah Subhanahu wa taala, ditaruh dalam kuali, ditutupin kuali tersebut. Musuh datang, pasukan Firaun datang. Cari. Katanya ada bayi di sini. Dicari ke sana kemari. Tapi kan nggak ada orang kepikiran mau naruhin anak di atas, di dalamnya panci gitu kan. Sehingga nggak dicari di sana, teman-teman. Mereka buka semua lemari, mereka buka semua atap, mereka buka daerah-daerah yang mungkin ada tempat penyimpanan di bawah tanah, semuanya mereka obrak-abrik, nggak nemu juga. Akhirnya mereka pun pergi. Sesudah mereka pergi, dilihat udah jauh, barulah Nabi Musa buka anaknya tersebut. Subhanallah. Allah kalau mau jaga. Nabi Ibrahim ditaruh di dalam api berhari-hari nggak kebakar kok. Kalau Allah mau jaga, apa sih yang enggak? Kalau Allah mau jaga, dijaga. Dan sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang ingin diselamatkan, kamu kalau Allah mau selamatkan lebih gampang lagi. Karenanya saya sampaikan padamu, kalau lagi nggak punya duit, jangan kepikiran ngutang. Kepikiran apa Ustazah? Tahajudmu tuh kerjain. Sholawatanmu tuh banyakin. Istighfarmu tuh banyakin. Doa, minta sama Allah. Dan lihat keajaiban-keajaiban Allah ketika hendak memberi hamba-hambanya. Enak. Kalau Allah mau ngasih itu enak, Bu. Kalau Allah mau ngasih itu enak. Segala-gala tuh kalau Allah mau ngasih enak. Makanya udah mintanya mau Allah aja. Kamu kalau mintanya sama Allah, bahkan kamu nggak perlu minta. Nggak minta sama suami, nggak minta sama siapa-siapa, Allah bakalan kasih sama kamu. Kalau mintanya sama Allah, bahkan yang kayaknya nggak masuk di akal aja Allah bakal ngasih. Percaya saya. Mintanya sama Allah aja enak. Nggak perlu menghinakan diri, nggak perlu berbuat dosa, nggak perlu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala apapun aja.